Ucapan terima kasih kepada Shaw atas pertolongan sang raksasa itu untuk Robin pada masa lalu. Sebagai kapten dan sahabat Robin sekarang, Luffy merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Uniknya di sini, Luffy memakai gaya bicara ala Yakuza, sehingga para kru pun bingung dari mana dia mempelajari hal tersebut. Gaya bicara Yakuza dari Luffy ini menjadi petunjuk bahwa sepertinya ke depan nanti akan ada jurus Luffy yang memakai nama-nama khas Yakuza, mengingat sejauh ini rata-rata serangan Luffy memakai nama-nama hewan dan nama-nama senjata. Setelah berterima kasih, Luffy pun memperkenalkan dirinya. Menanggapi itu, Shaw berkata bahwa dia sudah mengenal Luffy, sebab nama Luffy terkenal di seluruh dunia. Shaw pun tertawa lalu bilang kepada Robin, akhirnya Robin berhasil menemukan teman-teman hebat yang akan selalu melindunginya. Robin setuju dengan perkataan Shaw karena setelah penantian panjang, akhirnya Robin bertemu dengan orang-orang yang selalu dia nantikan. Para kru kecuali Luffy, Zoro, dan Jinbei kembali menangis ketika mendengar perkataan tersebut. Mereka semua pun menyatakan komitmen untuk terus melindungi Robin selamanya dalam situasi dan kondisi apapun. Melihat ketulusan mereka, membuat Shaw mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman Robin itu. Kemudian, Lilith memperkenalkan dirinya kepada Shaw sebagai klon Vegapunk. Dia juga meminta Jinbei dan Gear untuk mengambil suatu kapsul yang telah dia bawa dari Pulau Egghead. Ketika kapsul itu dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah cloning dari tubuh asli Vegapunk. Luffy pun terkejut ketika melihat itu. Lilith menjelaskan, berbeda dari dirinya dan para satelit lain, tubuh klon ini merupakan replika yang lengkap dari Vegapunk yang asli, sehingga bentuknya pun persis seperti tubuh sang ilmuwan jenius itu. Alasan mengapa replika itu diciptakan, karena dulu Vegapunk sempat menghabiskan waktu cukup lama untuk datang ke Pulau Elbaf dan mempelajari kebenaran dunia di perpustakaan milik Shaw itu. Pemerintah dunia tentu akan curiga jika Vegapunk meninggalkan Pulau Egghead terlalu lama, sehingga mereka menciptakan tubuh replika Vegapunk menggunakan medium nutrisi khusus untuk mengecoh pihak pemerintah dunia yang mengecek di sana. Namun Lily juga menjelaskan sekarang ini mereka tidak bisa langsung mengeluarkan tubuh replika Vegapunk itu karena dibutuhkan mesin khusus agar dapat mengeluarkannya dengan aman. Tubuh replika dari Vegapunk yang asli ini menandakan bahwa sebentar lagi Vegapunk yang asli bisa bangkit kembali. Para klon Vegapunk memang pernah berkata bahwa konsep kematian orang biasa tidak berlaku bagi Vegapunk. Para klon Vegapunk seperti Shaka, Atlas, Edison, dan Pythagoras saja bisa bangkit kembali. Tentu Vegapunk yang asli juga pasti bisa bangkit juga. Lilith juga bilang dia berencana untuk tinggal di Pulau Elbaf. Tujuannya adalah membangun laboratorium yang baru. Seperti yang kita tahu, tak mungkin lagi bagi Lilith untuk kembali ke Pulau Egghead, karena pulau itu sudah jatuh ke tangan York dan pihak pemerintah dunia. Jadi Lilith pun berniat untuk mendirikan laboratorium sendiri di negeri para raksasa itu. Nah, di sanalah Lilith ingin menghidupkan kembali tubuh replika Vegapunk yang tadi dibahas. Bahkan tidak cuma itu, Lilith juga akan fokus untuk menyembuhkan tubuh Kuma. Mendengar itu membuat Bonnie sangat senang, karena masih ada harapan dari ayahnya itu untuk bisa pulih kembali. Meski kondisi Kuma sekarang ini sangat mengkhawatirkan, tapi perkataan Lilith untuk menyembuhkannya terdengar sangat meyakinkan, mengajak sebagian kru bajak laut topi jerami untuk pergi berkeliling, sedangkan Robin, Chopper, Bonnie, dan Lilith ikut bersama Shaw menuju ke perpustakaan. Perpustakaan itu bernama Perpustakaan Burung Hantu. Dalam perjalanan berkeliling, bajak laut topi jerami melihat anak-anak raksasa sedang bermain di dekat mata air Warrior Spring sebelum berangkat ke sekolah. Usopp menghampiri mereka dan bertanya, apakah ada yang bercita-cita untuk pergi berpetualang dan melawan para penjahat di luar sana? Salah satu dari anak-anak di sana pun menjawab dengan bilang bahwa impian semacam itu sudah tidak populer lagi. Usopp pun bertanya apa maksud dari perkataan itu, tapi anak-anak itu segera bilang sebaiknya Usopp dan Luffy minggir jika tidak mau dimarahi oleh Ripley Sensei. Usopp dan Luffy pun segera menyadari bahwa mereka berdua ternyata sedang berdiri di atas tubuh Ripley Sensei, seorang prajurit raksasa yang berprofesi sebagai guru biologi di Akademi Walrus. Ripley pun menjelaskan anak-anak di sekolah itu kini lebih sopan dan damai. Mereka mulai meninggalkan kesan barbar yang dulu sangat melekat terhadap raksasa Elba. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari Raja Harald. Raja Harald merupakan pemimpin yang membawa kedamaian di negeri raksasa itu melalui perdagangan. Dia bukanlah orang yang suka membawa perang. Namun, sayangnya Raja Harald sudah tewas akibat perbuatan Loki 6 tahun lalu, sehingga sekarang Elbaf tidak memiliki raja. Ini sangat menarik, karena ternyata sampai saat ini belum ada satupun raksasa yang menggantikan posisi Raja Harald. Setelah menceritakan hal tersebut, Ripley pun membahas soal Luffy. Dia sudah tahu tentang si topi jerami itu, sehingga Ripley berkata dia sangat ingin melihat bentuk putih Luffy, karena itu merupakan bagian dari mitologi penting Pulau Elba. Menurut Ripley, dahulu kala ada seorang prajurit dengan penampilan seperti itu. Seperti yang kita tahu, kisah tentang Dewa Matahari Nika sang prajurit pembebasan memang berasal dari Elba, sehingga wajar bila raksasa Elbaf seperti Ripley tertarik untuk melihat perubahan Nika Luffy.
Kemudian diperlihatkan Robin, Chopper, Lilith, dan Bonnie tiba di perpustakaan burung hantu bersama Sal. Sebelum memasuki perpustakaan, Sal menceritakan soal nasib buku-buku dari O'Hara. Dia bilang setelah pulang ke Elbaf usai insiden O'Hara, dia tidak bisa melupakan literatur-literatur yang diselamatkan oleh para sarjana dengan taruhan nyawa. Jadi dia meminta bantuan dari Hajruddin dan kawan-kawan untuk kembali ke O'Hara dengan tujuan mengambil semua buku itu. Usai Sal menceritakan hal tersebut, mereka semua pun mulai masuk ke dalam. Sal terkejut ketika melihat bagian dalam dari perpustakaan itu. Perpustakaan burung hantu ini memiliki pemandangan yang sangat luar biasa. Ada berbagai rak teratur yang rapi, ada cabang pohon yang menjulur sepanjang ruangan, dan ada juga seekor burung hantu raksasa yang sedang tertidur di salah satu cabang. Begitu Robin memegang buku di sana, buku itu tiba-tiba berkembang menjadi lebih besar dari ukuran tubuh Robin. Sal tertawa lalu menjelaskan bahwa buku-buku itu bisa tumbuh membesar setelah mereka masuk, agar para raksasa dapat membacanya. Dia juga memastikan semua buku yang diselamatkan dari O'Hara berhasil dibawa ke perpustakaan itu tanpa menyisakan satupun. Robin lalu mengingat kembali perkataan dari Profesor Clover pada masa lalu yang berbicara soal buku-buku itu. Mengingat semua hal itu membuat Robin langsung menangis bahagia. Sal tertawa senang dan merasa bersyukur karena akhirnya Buff tempat Loki sedang ditahan saat ini. Di sana dia tengah berbicara dengan seseorang bernama Mosa. Mosa tampaknya adalah seseorang yang pemalu dan berbicara dengan sopan. Sebenarnya pembicaraan mereka ini bukan pembicaraan secara langsung, melainkan melalui Denden Mushi, sehingga kita belum tahu Mosa ini siapa. Tapi dari cara bicara Loki, sepertinya sang pangeran itu sangat menghormati Mosa, karena dia memanggilnya dengan nama Mosako sebagai rasa hormat. Mereka sudah lama sering berbicara melalui Denden Mushi, yang mana hal itu dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan dari Loki. Kali ini, Loki berbicara tentang suatu pengalaman mengerikan yang pernah Mosa ceritakan kepada dirinya. Loki bertanya apakah dia masih merasa trauma. Mosa pun menjawab bahwa dia masih terguncang akibat peristiwa itu. Belum jelas seperti apa detail dari peristiwa mengerikan itu, tapi yang bisa diketahui bahwa ada sekelompok orang yang melakukan hal buruk kepada Mosa. Sebab Loki berkata jika saja dia ada di sana, maka dia akan menghabisi semua orang itu untuk Mosa. Mosa pun bilang, meski Loki sering berbicara dengan kata-kata yang menakutkan, tapi sebenarnya Loki adalah orang yang baik. Lucunya ketika disebut baik, Loki malah langsung marah. Ini menjadi plot twist yang cukup menarik. Ternyata sebenarnya Loki ini memiliki sifat yang baik, hanya saja dia tidak suka disebut baik dan ingin dicap sebagai orang jahat. Berhubung ayahnya yaitu Raja Harald memiliki sifat yang baik, maka tak mengherankan kalau Loki juga memiliki sifat yang baik. Namun untuk masalah Loki membunuh ayahnya sendiri, itu memang perbuatan yang jahat, tapi sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik hal itu. Kembali ke dunia matahari, cerita menampilkan keadaan di desa barat. Di sana, Dori, Brogy, dan para raksasa lain sedang minum-minum sambil menunggu kembalinya bajak laut topi jerami. Tiba-tiba ada sebuah petir hitam yang menyambar kastil di desa itu. Pada bagian akhir chapter ini, kita akan melihat ada dua lingkaran sihir yang muncul di dalam kastil tersebut. Lingkaran sihir ini tentu mengingatkan kita kepada peristiwa kemunculan Gorosei di Pulau Egghead lalu, karena media teleportasinya terlihat sangat mirip. Namun, kali ini yang keluar dari lingkaran sihir itu bukan seorang Gorosei, melainkan dua orang lain yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keduanya memakai jubah hitam yang terlihat sangat misterius. Perempuan itu memakai perban di mulut dan rambutnya menutupi satu mata. Sedangkan yang laki-laki, dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Dia adalah orang yang sama yang menghadapi Gorosei dalam chapter 907. Jadi pria berjubah yang datang kepada Gorosei waktu itu bukanlah Akagami no Shanks, melainkan orang misterius ini. Pada bagian akhir chapter, narator berkata bahwa penjajah telah datang. Memang belum diungkapkan identitas asli dari dua orang misterius itu, tapi tentu dengan yakin kita bisa menduga bahwa mereka berdua adalah kesatria suci. Kedatangan mereka ke Elbaf akan menimbulkan peristiwa besar di negeri para raksasa itu, karena kesatria suci memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Apalagi untuk orang yang mirip dengan Shanks itu, dia adalah saudara kembar Shanks dan pasti mempunyai kemampuan yang menakutkan. Saudara kembar Shanks itu sepertinya adalah kesatria suci terkuat saat ini setelah Garling diangkat menjadi Gorosei. Menarik untuk melihat bagaimana reaksi para raksasa ketika melihatnya nanti, karena mungkin mereka bisa salah paham dengan mengira sosok itu adalah Shanks. Sangat dinantikan juga pertemuannya dengan Luffy, karena sebelum Luffy bertemu dengan Shanks yang asli, dia malah bertemu dengan kembaran Shanks. Dengan adanya dua kesatria suci itu, tampaknya villain utama di Elbaf ini bukan Pangeran Loki, melainkan dua kesatria suci. Jika Shanks dididik oleh Roger, maka kembaran Shanks ini dididik sepenuhnya oleh Garling V. Garland. Tentu Garling telah melatihnya dari kecil dengan sangat keras agar bisa menjadi kesatria suci yang sangat kuat. Pertarungan Luffy melawan kembaran